Perkenalkan, nama saya Nina Marianti. Di sini saya akan menjelaskan materi SKI MTS kelas 8. Yaitu terlebih dahulu kita akan menjelaskan materi itu tentang jejak peradaban dinasti Bani Abbasiyah. Keturunan dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi menjadi awal berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Khalifah pertama dari dinasti ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Masa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah. Dari 37 khalifah tersebut, dinasti Bani Abbasiyah terdapat beberapa orang khalifah yang terkenal, di antaranya Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid, dan al-Ma'mun. Zaman Khalifah al-Mansur, Harun al-Rashid, dan al-Ma'mun merupakan masa keemasan peradaban Islam. Para khalifah yang tersebut dikenal dengan penguasa adil dan bijaksana. Dukungan dan kegigihan mereka dalam perkembangan dan ilmu pengetahuan dan pengembangan peradaban Islam tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintahannya. Dinasti Abbasiyah merupakan pusat perdagangan, juga kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir atau Suriah, sebagian Yaman, Irak, dan Mekah. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Motivasi beliau yaitu adalah saat melibatkan Mesir dikuasai oleh tentara salib dan mengakibatkan Daulah Fatimiyah. Peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah terdapat beberapa bidang di dalam peradaban ini, yaitu kemajuan bidang pendidikan, kemajuan bidang ekonomi dan peradaban, militer dan sistem pertahanan, dan bidang pertanian. Yang selanjutnya, pemimpin besar dan ilmuwan Islam Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah didirikan oleh Sultan Salahuddin al-Ayyubi. Penanam al-Ayyubi, daulah ini dinasbahkan pada nama atau latar belakang pendidiknya, yaitu Salahuddin al-Ayyubi diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Setelah Sultan al-Ayyubi meninggal dunia, daerah kekuasaan yang begitu luas terbentang mulai dari Sungai Tigris hingga Sungai Nil. Terdapat dua sultan, yaitu Sultan Al-Adil Saifuddin pada tahun 596 sampai 615 Hijriah dan Sultan Al-Kamil Muhammad pada tahun 1218 sampai 1238 Masehi. Yang selanjutnya, sumbangsih besar ilmuwan Muslim Daulah Ayyubiyah. Yang pertama, As-Surawardi al-Maktul atau ilmuwan Teosofis. Ajaran tarekat Surawardi terdiri dari gelar al-Maktul yang artinya terbunuh, karena mendapatkan fitnah dari sebagai orang yang menuduhnya telah mengajarkan akidah yang sesat, dan akhirnya dihukum mati oleh Pangeran Al-Zahir. Yang kedua, Ibnu Adim, sejarawan masyhur. Yang ketiga, Al-Bushini, sastrawan penulis qasidah Burdah. Yang keempat, Abdul Latif Al-Baghdad, ahli ilmu mantik atau logika. Yang kelima, Abu Abdullah Al-Qudai, ahli ilmu fikih. Dan yang keenam, para ilmuwan muslim lainnya. Yang selanjutnya, Daulah Maklum pelanjut kemajuan kebudayaan Islam. Proses berdirinya Daulah Maklum bagaimana ditunjuk oleh namanya merupakan daulah para budak yang berasal dari berbagai kelompok suku atau non-suku. Daulah membentuk sebuah pemerintahan dan berkuasa selama 79 tahun di Mesir, atau pada tahun 1700 sampai dengan 1250 Masehi.
Dan pemimpin terkenal Mamluk yaitu Sultan Al-Zahir Ruknuddin Baihar Al-Bundudukdari, dan keperwiraan Sultan Al-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundakdari. Yang B, kemajuan peradaban Islam pada masa Mamluk. Terdapat beberapa bidang, yaitu bidang ekonomi, bangunan, budaya, politik dan militer, ilmu pengetahuan, sistem pemerintahan, atau runtuhnya Daulah Mamluk. Yang selanjutnya, kegemilangan dinasti Ayyubiyah. Kegemilangan dinasti Ayyubiyah, pendidik pemerintahan dinasti Ayyubiyah, terutama pada masa kekuasaan Nuruddin dan Salahuddin, telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Damaskus, kota Suriah, masih menyimpankan bukti yang menunjukkan kedua penguasa tersebut. Nuruddin tidak hanya memotivasi dinding pertahanan kota, menambahkan berbagai pintu dan gerbang dan menara, serta membangun gedung pemerintahan yang masih bisa digunakan. Yang selanjutnya, proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman kemasan Islam. Berbagai macam penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para kaum muslimin itu sendiri. Kegiatan pemahaman buku bahasa asing seperti Yunani, Mesir, Rusia, India dalam bahasa Arab dengan sangat gencar. Para khalifah dan pembesar lainnya membuka peluang sebesarnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, dan mereka juga membuka peluang seluasnya terhadap pengembangan kepada seluruh mahasiswa, baik dari kalangan Islam maupun dari kalangan lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.